وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ibu bapak jamaah pengajian pesantren Nurul Sani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ahad pagi hari ini bisa bertemu kembali pada pengajian rutin kita di setiap ahad pertama. Mugi rawuh panjenengan sedaya saestu dados amal soleh, amal jihad, amal taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang pun kami Gusti Allah atas amal ingkang ikhlas dan menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala paling ridho dan menolong sani. Kita melanjutkan belajar dari surat Ali Imran. Coba Pak, agak geser sini bisa. Saya mau naruh ini. Judulnya kabar gembira bagi Maryam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id qalatil malaikatu. Ingatlah ketika qalatil malaikah, malaikat berkata kepada Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, pakai sandaran. innallaha sesungguhnya Allah yubasyiruki, memberi kabar gembira kepadamu, bikalimatin minhu, bikalimatin minhu, dengan kalimat darinya. Awal ayat 45 menika ngendikaken nalika malaikat Jibril kados ingkang dawuhaken Gusti Allah menyampaikan kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, diparingi informasi, diparingi pirsa bilih Gusti Allah maringi kabar gembira, kabar sing nyenengke, kabar ingkang dadosaken manah menika bingah. Apa kabar gembiranya? Bi kalimatin minhu, dengan kalimat darinya, yaitu dari Allah. Hu pada minhu itu hanya kembali kepada Allah. Innallaha, satu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini kita pelajaran. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Ini Maryam ini sudah berubah. Ibunya Nabi Isa. Kenapa dipandang perlu memberikan kabar gembira kepada Maryam? Betapa berdasarkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Maryam bilang dengan ketekunan ibadah yang dilakukannya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan banyak sekali kenikmatan, kelebihan rezeki yang didapatkan, selalu berada di sisinya, mengambil tempat di mana dia melakukan ibadah. Kemudian ditambah lagi berita gembira. Karena wonten kahanan manah Maryam itu sempat
sedih manapun karena diparingi informasi dari pinaringan putra keturunan kamu berbebas dari nanti hubungan kalian laki-laki kayak sebelumnya. Dan karena itu pula sempat yang kemudian dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa Maria melakukan perilaku zina. Maka kabar gembira ini menjadi dibutuhkan untuk menghibur hatinya. Nah, ini secara umum itu menurut pelajaran kita menikah dianjurkan memberi kabar yang menggembirakan, terlebih pada orang yang mungkin sedang mengalami kesedihan, kata cobaan. Orang itu sedih itu biasanya karena fokus perhatiannya pada sesuatu yang sulit atau membuat dirinya menderita. Yang tidaknya lagi duit itu rasanya sendiri ya. Sendiri duitnya tahu. Padahal awalnya sehat. Nedah terus sakit rasanya ini terus masih bisa berbicara dengan normal. Karena di tempat lain ada orang yang duitnya akan yang orang lain. Iya benar. Tidur tidak nyenyak, hidup tidak nyaman, berbicara tidak bisa menikmatinya karena rasa sakit yang luar biasa. Padahal tidak. Jangan pengen duit akeh yang luar biasa. Kalau sehatnya lalu duit. Saya sehat tidak. Ya, kasih kabar gembira agar orang tidak terfokus pada sesuatu yang membuat dirinya sedih susah. Habis dengan senjatanya orang lain sangat ya. Kabar itu balik kurang. Tapi kita butuh sesuatu yang bisa meringankan beban hati, beban jiwa yang sedang susah, sedang sedih. Dan raos pindah bagaimana rasa bahagia di dalam hati yang segera menghibur kesedihan baru. Tatkala diri kita memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah hati akan merasakan ketenangan. Lalu tatkala hati dalam kondisi yang tenang terisi dengan iman, maka yang muncul yang tumbuh di dalamnya adalah harapan-harapan, gadah pangajeng-ajeng. Maka selama orang punya harapan, ia bisa mengatasi rasa sedihnya. Lalu harapan itu mendorong dirinya untuk melakukan tindakan yang akan memperbesar harapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tatkala Allah berikan sebagian yang dia janjikan, menambah kuat keyakinannya untuk semakin taat. Itu dadosaken raos pinarinipun Allah. Apa berita gembira yang Allah kabarkan kepada Maryam di kalimatin minhu, dengan satu kalimat darinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud ini adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa disebut dengan satu kalimat dari Allah? Karena kelahiran Isa alaihissalam melalui kalimat kun fayakun. Diciptakan oleh Allah secara langsung dengan kalimat
kun dengan kalimat jadilah, maka jadi apa yang Allah kehendaki. Artosipun tidak melalui proses biologis atau ini umumnya. Maryam itu mengalami kehamilan tanpa pernah melakukan hubungan sama sekali dengan laki-laki, tapi terus keadaan padaran itu hamil. Zaman saat ini kalau orang hamil itu jadinya mikirin nomor. Maka sebetulnya wajar tatkala orang-orang Yahudi menuduh Maryam melakukan perilaku zina, sebab umumnya. Tetapi Allah hendak menjelaskan, Allah hendak menampakkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hal-hal yang di luar kebiasaan. Sering nanti kita sinau nalika Gusti Allah dan dosakan tunggal perkara menika boten kados dene umumi, maka di situ Allah tidak menampakkan kemahakuasaannya kepada manusia. Jadi pun sebetulnya hal-hal yang kita pandang biasa itu jadi luar biasa. Yang saking kerapnya terus dianggap biasa. Jadi ibu-ibu yang mengalami masa kehamilan dari mulai bertemu spermatozoa dan ovum fase nutfah ala ovum terus sampai pada 9 bulan 10 hari sampai kemudian lahir sebagai bayi. Itu yang diganti penersepakan orang mana dibikin ketenangan itu kan luar biasa nih. Ini karena biasanya pun nonton terus dianggap biasa. Maka Allah hendak menampakkan kemahakuasaan kepada manusia itu melalui sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang dikandang sing biasa itu dianggap tidak istimewa, padahal itu luar biasa. Berhembusnya angin, bersinarnya matahari, kemudian gunung-gunung yang tetap kokoh pada bumi atau bahkan lotus atau gempa bumi, atau wanita mengalami masa kehamilan, atau bahkan kita bisa bicara, atau bahkan kehidupan sang itu sangat menggali apa yang dilihat kemudian ditangkap mata masuk ke dalam akal, diproses untuk kemudian mengatakan kain lampu, kain tembok, kain kursi itu jadi luar biasa. Tetapi karena sering terjadi, sering dilihat, sering dialami, manusia menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Sehingga untuk memberitahu kemahakuasaan Allah menjadi perlu ditampakkan hal-hal yang luar biasa. Satu di antaranya adalah kelahiran Isa alaihissalam. Karena ini di luar kebiasaan, bahkan tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Maka ini disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang akal manusia lemah di hadapan. Artinya di luar kemampuan akal manusia untuk bisa mencerna, memahami hal tersebut. Maka sepindah mukjizat Nabi Isa itu lahir tanpa proses biologis secara normal, tanpa seorang bapak, lahir langsung dari rahim Maryam dengan kalimat Allah kun fayakun. Itu maksud kalimatin minhu.
kalimat darinya yaitu kalimat kun. Sehingga berita gembiranya adalah Allah akan berikan karunia berupa anak kepada Maryam, tetapi dengan proses kelahiran yang istimewa, yaitu dengan kalimat kun, jadilah makasih. Ismuhu, namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih. Al-Masih maknanya yang diberkahi. Bisa juga Al-Masih adalah yang mengusap. Masaha yang satu itu mengusap. Al-Masih yang mengusap. Karena di antara mukjizat Nabi Isa selain kelahirannya tadi, juga beliau kalau mengusap orang yang sakit itu langsung mati. Kalau mengusap ada orang sakit hanya diusap saja sembuh. Allah berikan kesembuhan ya melalui Nabi Isa. Nah, maka nanti akhir zaman ada Dajjal yang juga melakukan hal yang luar biasa. Maka Al-Masih Ad-Dajjal, Masih Ad-Dajjal. Karena Dajjal itu nanti juga mengusap orang sakit sembuh. Kan banyak orang yang terbunuh mati dengan begitu. Seandainya muncul sekarang banyak yang terbunuh. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Ibnu putra Maryam. Ini juga luar biasa, dia dinisbatkan, disandarkan pada ibunya, memang tidak ada ayahnya. Jadi bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa adanya ayah. Karena Maryam tidak pernah melakukan hubungan jima dengan laki-laki. Dia lahir dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat Allah pun jadi. Itu pun cekro ayat pun di beberapa tempat dalam Quran disebutkan. Maksud kalau memang mengerjakan adanya janin bisa timbul berapa itu jelas sekali. Tapi itu bagian dari ajarannya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu meyakini Nabi Isa itu bapaknya sebenarnya Yusuf bukan Nabi. Boleh. Wajihan dari kata wajah, wajah itu bagian yang paling tampak ya, pada seseorang, bagian yang dimuliakan dan dihormati. Maka Isa nanti ya, akan menjadi wajihan, orang yang terkemuka, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya di sisi manusia. Isa ini akan menjadi orang yang dihormati, dimuliakan di kalangan manusia. Wal akhirah, dan di akhirat yakni dimuliakan di sisi Allah Subhanahu. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan atau dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin konten surat Al-Waqiah kemudian sakit maos ya. Ada 3 kelompok, 3 golongan mungkin di akhirat itu. 1 al-muqarrabun atau muqarrabin. 2 ashabul yamin, golongan kanan. 3 ashabus shimal, golongan kiri.
Al-Muqarrabun atau Muqarrabin ini orang-orang yang imannya sangat tinggi, ketaatannya luar biasa, ibadahnya istimewa di atas rata-rata. Ashabul Yamin itu orang yang iman dan taat kepada Allah dengan kadar umumnya orang iman dan taat. Dua golongan ini masuk surga semua nih, dan kami derajatnya namanya. Yang ketiga ashabus shimal, golongan kiri, orang-orang kafir, pelaku kedurhakaan, alamatnya seperti Isa ini termasuk minal muqarrabin, masuk dalam kelompok yang istimewa, imannya sangat tinggi, bahkan paling jadi nabi, ketaatannya luar biasa, ibadahnya di atas rata. Terus mukjizat yang lain lagi apa? Wa yukallimuna fil mahdi wa kahla. Dia akan berbicara kepada manusia fil mahdi wa kahla, ketika masih dalam buaya, masih bayi, juga saat sudah dewasa. Nah, begitu lahiran itu, orang-orang mencemooh Maryam dengan tuduhan melakukan perbuatan zina, bayi membela cepat gitu. Ibu Ibu langsung membela si ibu. Sesungguhnya aku utusan Allah, ya. Dan seterusnya membela bahwa ibunya suci dari tuduhan zina dan semua orang kata bayi ini bisa. Allah dan dosakan Isa ketika bayi dia sudah bisa bicara, melakukan pembelaan kepada ibu. Ini wonten pelajaran itu bahwa bisa jadi mungkin saja kebenaran itu justru dibela oleh sosok yang dianggap lemah, kecil. Orang mesti pembelanya orang yang sangat hebat, kelihatan sangat dan menakutkan dan sebagainya. Karena pembela kebenaran itu justru orang yang selama itu diremehkan, orang yang bermusuh. Bahkan seringkali Allah mengutus tentaranya tidak dalam bentuk orang yang sangat kuat fisiknya, besar perawakannya. Tentara Allah kepada pasukan bergajah yang dulu. Tentara Allah bisa jadi bakteri yang sangat kecil yang menggerogoti orang yang berani melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sepele, hal yang kecil itu bisa jadi justru melakukan pembelaan. Sebagaimana Isa alaihissalam pun melakukan pembelaan sejak bayi terhadap ibunya. Wakahlah, dan juga berbicara ketika sudah dewasa, karena Nabi Isa menjadi penyeru agama Allah, utusan Allah yang mengajak manusia kepada kami. Wa minas sholihin, dan dia termasuk orang-orang yang sholih. Qalat, setelah diberitahu demikian, Maryam kemudian berkata, Rabbi, ya Pengira, anna yakunu li walad, bagaimana mungkin aku akan punya anak? Nopong di pulau bagi binarnya atau keturunan, walam yang sasni basar. Padahal orang itu bukan nanti dibermek mau kalau warna mata. Maksudnya dibermek terus seperti ini. Orang dibermek terus petang itu beda. Tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maksudnya disentuh adalah jimat, melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual.
Dari sinilah sebagian ulama fikih memberikan penjelasan bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena di dalam Quran kata menyentuh atau bersentuhan tidak selalu maknanya sekadar menyentuh. Di sini juga menggunakan kata menyentuh. Nengkape jimat dengan seksual. Sehingga sebagian ulama fikih mengatakan menyentuh yang membatalkan wudu itu adalah melakukan hubungan seksual membatal yang dalil atau alasannya adalah pertama, kata menyentuh itu tidak hanya bermakna sentuhan biasa, tapi menyentuh dalam Quran juga bermakna hubungan seksual. Dalil yang kedua adalah karena Nabi pernah dalam keadaan sudah berwudu mencium Aisyah, istrinya itu dicium oleh Nabi, terus Nabi langsung sholat tanpa berbulan. Ini menunjukkan sentuhan biasa, bahkan Nabi sampai mencium istrinya. Orang hukumnya langsung sholat, berarti raga paling tinggi. Nah, tetapi sebagian ulama memaknai sentuhan itu sentuhan biasa dibatasi. Dalam fikih Syafi'iyah pandangan ini yang dipegang. Sentuhan biasa dianggap membatalkan wudu. Sebetulnya ini sebagai tindakan ikhtiar, kehati-hatian. Terus monggo tapi wonten kali memanggil walam yang sasni bashar. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak ya Allah, karena sekalipun belum pernah ada laki-laki yang menyentuhku ya melakukan hubungan dengan. Qala, Allah berfirman, kadzalikullahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan ma yasha'u, apa yang Dia kehendaki. Nah, kalimat ini merupakan penegasan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kemahakuasaan Allah sebetulnya sudah diungkap pada ayat yang ke-45 bi kalimatin minhu, pinangan putra keturunan melalui kalimat Gusti Allah kun fayakun, itu sudah mengungkapkan kemahakuasaan Allah. Lalu pada ayat ke-48 ini dikuatkan, ditegaskan kembali dengan mengatakan kadzalika yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Nah, terus tambahan keterangan pun berkaitan dengan kalimat Allah. Idza qada amron, apabila Dia Allah menetapkan amron satu urusan, fa innama, maka sesungguhnya cukup bagi Dia Allah yaqulu, berfirman lahu kepadanya, kepada satu perkara yang Dia kehendaki itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Allah. Kemudian ditambahkan kemuliaan kisah yang lain di samping ya Rasul utusan Allah bisa bicara sejak bayi dan juga ketika dewasa, kemudian lahir ya secara istimewa dan seterusnya. Ditambahkan pada ayat 48 wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Dan Allah ajarkan kepadanya, yu'allimuhu, Dia Allah mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Al-Kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Al-Kitab di sini dimaknai oleh para ulama tafsir dengan kemampuan menulis, ya. Kemampuan menulis, membaca, karena kitab ada kata yang tubuh kita kata menulis. Kenapa Alkitab di sini dimaknai kemampuan menulis, ya, dan atau membaca? Karena pada
kalimat berikutnya ada At-Taurat wal Injil, kitab Taurat dan Injil. Maka Alkitab yang disebut di sini bukanlah kitab suci, tetapi kemampuan menulis. Allah ajarkan kepada Isa kemampuan menulis, wal hikmah dan hikmah. Kemampuan tulis dan baca itu menunjuk kepada ilmu, ya, dan pemahaman. Karena tulis dan baca menjadi sarana untuk sampai kepada ilmu, kepada pengetahuan. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang mendalam, fahmud daqiq, itu hikmah. Dari ilmu tadi kemudian menjadi hikmah, punya pemahaman yang mendalam, sehingga muncul menjadi kebijaksanaan. Bijaksana jalan-jalan itu. Maka orang itu semakin bertambah ilmu dan pemahamannya, semakin mendalam, dia akan menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan kesesuaian dan pun biji. Ya, karena semua keadaan itu punya banyak unsur untuk sampai kepada penilaian yang tepat. Orang gampang nyalahi, tetapi sangat berhati-hati dan waspada itu pribadi yang bijaksana. Tatkala pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia mengajarkan kepada Isa ilmu dan hikmah, ya. Begitu juga Allah ajarkan tentang kitab suci, yaitu Taurat dan Injil. Maka ini mengisyaratkan pentingnya ilmu dan hikmah ini di dalam mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Maksud gue tadi, ada orang yang mengajak manusia untuk beriman, untuk taat pada perintah Allah. Ini bukan bijaksana cara mengajak. Dia mungkin punya ilmu, walaupun ilmunya itu mungkin terbatas atau mungkin kata, tetapi pemahaman terhadap ilmu yang banyak belum betul-betul mendalam, belum melibatkan hati untuk sampai kepada pemahaman yang benar, berhenti pada otak saja, lalu dia hanya bisa mengatakan benar dan salah, tetapi tidak perhatikan aspek ketepatan di dalam menyampaikannya, ketepatan di dalam mengajak manusia. Ada 5 tahun yang kadang ada orang tua ajak saya nanti caranya itu buatan malah marai wong itu pura nyelak malah saya ngadep. Tidak membuat orang itu tercerahkan, sadar, terus kemudian kemudian meluruskan saya, yang malah marai loro hati terus jadi pegang. Lalu saya tidak ada kebijaksanaan. Nabi Isa Allah karuniakan ilmu dan hikmah, ilmu dan kebijaksanaan dan penguasaan terhadap kitab suci. Tidak saja pada Injil yang Allah turunkan kepadanya, tetapi juga pada kitab suci sebelumnya yaitu Taurat. Dengan itulah dia kemudian mengajak manusia untuk iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keseluruhan ayat itu dari ayat 45 sampai ayat 40. Ini beberapa pelajaran, poin-poinnya sudah saya tuliskan. Mungkin manfaat, ya. Kesempatan berikutnya cukup panjang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, baik, ya. Kalau ada yang mau sampaikan yang lainnya. Anda boleh. Iya, silakan. Oh, sudah ngajar. Boleh, oke, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Umi Hidayatullah.
Rasul, dan sifatnya dari sekian itu sebagai Rasul dan sisanya adalah Nabi. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pemaksuman para Nabi dan Rasul. Kalau kita lihat dari sejarah hidup Nabi dan Rasul, sejak Nabi Dawud, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan ketika memakan buah yang dilarang melakukan Allah dari sejauh pada mengambil Allah. Kemudian Nabi Musa pun juga pernah melakukan kesalahan itu dengan memukul seorang kipti Mesir, kemudian sampai meninggal dunia. Dan sampai kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW pun juga pernah ketika didatangi seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umi Maktum, lebih kemudian memilih mendahului orang yang memiliki jabatan Baitullah Subhanahu wa Ta'ala dan Jalal Muhammad. Saya bagaimana sebenarnya kaidah dari pemaksuman para nabi dan rasul itu, apakah maksud itu benar-benar terhindar dari kesalahan sekecil apapun, atau maksud itu berarti ketika nabi dan rasul melakukan kesalahan kemudian langsung ditegur oleh Allah dan nabi dan rasul tersebut langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 124.000 ya, itu Nabi utusan Allah. 313 ya, sekitar itu adalah Rasul ya, Nabi dan Rasul. Dari 124.000 itu berdasarkan satu riwayat yang sebetulnya validitas riwayatnya diperselisihkan, tapi sekedar mengatakan sering disinggung oleh para ulama. Dari 313 ya Nabi dan Rasul, 25 yang disebutkan namanya di dalam Quran. Ini tadi yang jelaskan. Kemudian konsepnya atau pemahamannya seperti apa? Bahwa Rasul itu maksum, terjaga dari melakukan dosa dan kesalahan. Beberapa fakta yang diketahui, Nabi Adam pernah makan buah larangan. Tatkala Allah sudah melarangnya, la taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Dan disebut pohon khuldi, yang saya jenengan itu iblis. Pohon kekekalan, karena agar untuk menipu Adam dan istrinya agar mau makan ya, buah dari pohon larangan itu. Allah sendiri tidak menyebut pohon khuldi atau buah khuldi. Allah yang mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Itu larangan keras karena lafalnya adalah la taqraba, jangan dekati. Tapi kalau redaksinya itu jangan dekati atau jauhilah, itu larangan keras. Satu. Yang kedua, ketika redaksinya jangan dekati atau jauhilah, itu berarti daya tariknya sangat kuat. Sehingga jangankan melakukan, nyelah mau campur. Contoh tentang zina, Allah mengatakan la taqrabu zina, jangan dekati zina, karena daya tariknya sangat. Harta, la taqrabu malal yatim, jangan dekati harta yatim, karena harta sangat kuat daya tarik. Nah, dalam kasus Adam alaihissalam, kita perlu mencermati keterangan para ulama. Saat diciptakan oleh Allah, kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga, apa dia itu sudah statusnya jadi nabi? Dia belum disuruh untuk turun ke bumi ya? Diciptakan oleh Allah, diciptakan juga pasangannya, dipersilakan masuk ke dalam surga, silahkan nikmati semua yang ada, cuman jangan dekati pohon ini. Setelah melanggar kan baru kemudian diperintahkan turun
Dan yang diperintahkan turun bukan hanya Adam dan istrinya, tetapi juga iblis yang menggodanya. Ihbitu minha, keluarlah kalian. Ihbitu itu bentuk perintah jamak, ulangan jamak, lebih dari 2 orang. Ya. Dalam ini 3 pihak, Adam, istrinya, kemudian iblis. Turun, keluar dari surga, turun. Ya. Nah, keluarnya Adam dan istrinya dari surga dan diperintahkan turun termasuk bersama dengan iblis itu tidak semata-mata karena melakukan pelanggaran itu. Dari ulama yang menggunakan ini. Kenapa? Sebab sejak awal hendak menciptakan Adam, Allah memang sudah memberitahukan Adam untuk tinggal menjadi khalifah di bumi. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Sejak jadi kira-kira mau melanggar atau tidak, memang nanti mau menciptakan ketinggalan di bumi. Terus apa perlunya kemudian Adam diperintahkan masuk ke dalam surga dulu, menikmati seluruh yang ada, terus ada iblis yang menggoda? Sebagian ulama mengomentari ini semacam training pembekalan dalam bahasa ini. Sebelum nanti diperintahkan turun dan tinggal di bumi menjalankan fungsi kekhalifahan, butuh bekal. Maka diajari terlebih dahulu, nanti kamu akan tinggal di satu tempat banyak sekali kenikmatannya. Silahkan kamu ambil, kamu nikmati. Tetapi ada yang dilarang. Yang dilarang itu tidak banyak. Tetapi bisa jadi kamu akan terjerumus pada larangan itu, sebab ada iblis yang akan menggodanya. Itu semua dialami oleh Adam sebelum akhirnya Allah perintahkan untuk turun ke. Jadi saat melanggar itu sudah jadi nabi belum? Yang kedua Musa, pada saat nempelin orang padahal tidak bermaksud untuk mati ini, nanti mati. Keras ya pukulannya sehingga dihukum mati. Saat itu Musa sudah jadi nabi atau belum? Belum. Yang dijamin maksum itu kan nabi. Saat belum sebagai nabi tidak ada jaminan maksum terjaga di mana saja. Terus contoh yang ketiga, nah ini kan Rasul sudah menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya bukan langsung ada 2 pilihan ini. Ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada para pemuka musyrik Quraisy. Tapi pada awalnya Nabi memang sedang konsentrasi mengajak para tokoh, para pemuka dari orang-orang musyrik Quraisy itu untuk mau bertauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan berhala. Nabi sedang konsentrasi. Tiba-tiba dari masalah ini Abdullah bin Mas'ud itu datangnya belakangan. Dan bisa cek di semua kitab tafsir dan hadis-hadis yang dinukil dalam hal ini. Abdullah bin Mas'ud itu datang belakangan, artinya tidak sejarah ada. Ummi Maktum Abdullah bin Mas'ud datang ketika Nabi sedang konsentrasi mengajak para tokoh kafir itu agar beriman. Nah, coba jenengan bayangkan, kalau orang sedang konsentrasi kemudian tiba-tiba datang orang itu apa jenisnya? Nyelon-nyelon itu, nyelon-nyelon bukul dikandani ini kandani cara itu nyelon-nyelon. Ini rasanya terganggu secara mutlak. Nabi juga punya sifat manusiawi yang tanpa sedang konsentrasi mengajak para tokoh kafir beriman pada Allah, tiba-tiba tanpa diduga datang Abdullah bin Mas'ud minta diajari tentang agama.
spontan yang dirasakan Nabi terganggu dan spontan wajah Nabi menjadi masam. Nek langsung tahu sih buatan kapan itu kan terus lain terus berubah. Nabi bermuka masam dan berpaling hatinya tidak mau memperhatikan Abdullah bin Mas'ud karena masih tetap konsentrasi pada tokoh kafir. Sebetulnya dalam ukuran umum apa yang terjadi pada Nabi itu wajar. Nabi buatan atas muni tidak sampai berkata yang buruk, hanya wajahnya masam lalu tetap konsentrasi pada orang kafir, tokoh kafir. Kalau ukurannya pada ukuran keumuman orang, Nabi itu tidak melakukan kesalahan. Keadaan spontan Nabi itu wajar dan manusiawi. Tetapi karena beliau ada utusan Allah, di sini penilaiannya berbeda. Allah anggap itu kesalahan. Tapi yang penting, dan jenengan wis ngaji, gitu. Nih kok dahar paru matut, paru payung sisa. Kan kita banget salah, sarung. Nek ra tau ngaji, mangan karo ngadeg itu dianggap sengaja. Ya. Artinya semakin baik kualitas seseorang, kesalahan sedikit atau bahkan hal yang tidak wajar pada dirinya itu sudah ketok banget baru. Wonten guru ngaji kok misuh-misuh. Ini mana ora sebenarnya? Ngomongin kasar, misuh-misuh mana? Ketok banget elek. Nek wong liya ngomong ora tau ngaji do misuh-misuh dianggap biasa.